Siklus akuntansi perusahaan dagang. Topik yang akan kita bahas, yang pertama, apa pengertian akuntansi perusahaan dagang? Yang kedua, apa saja karakteristik dalam perusahaan dagang? Yang ketiga, apa perbedaan jurnal akuntansi dan jurnal umum dalam akuntansi perusahaan dagang? Yang keempat, bagaimana siklus pencatatan dalam akuntansi? Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan transaksi jual-beli barang dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama yaitu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Kegiatan perusahaan dagang yaitu sumber pendapatan berasal dari penjualan barang dagang. Beban perusahaan dagang dibagi dua kelompok yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Sistem pencatatan persediaan terdapat dua sistem yaitu sistem periodik, bahwa pencatatan persediaan barang dagang hanya dilakukan pada akhir periode. Sedangkan sistem perpetual, pencatatan atas persediaan barang dagang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus yaitu setiap transaksi. Syarat penyerahan, yaitu terdapat dua, FOB shipping point, bahwa semua barang dan resiko yang timbul dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. FOB destination point. Semua beban dan resiko yang timbul dari gudang sampai gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Syarat pembayaran. Perdagangan harus jelas menyebutkan kapan suatu transaksi harus dibayar, bagaimana cara pembayarannya, dan berapa potongan yang akan diberikan jika pembeli membayar tunai pada batas waktu tertentu. Untuk mencatat pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu terkait dengan pembelian, terdapat pembelian secara tunai, bahwa transaksi ini mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas dengan nominal yang sama. Pembelian secara kredit. Pada transaksi ini dicatat sebagai debit pada persediaan barang dagang dan utang di bagian kredit. Untuk retur dan potongan pembelian. Pengembalian barang yang sudah dibeli karena rusak atau cacat. Jadi dapat diproses atau diretur. Biaya pengiriman, dan yang terakhir yaitu diskon pembelian. Diskon diberikan biasanya karena pembayaran atau pelunasan barang tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan secara tunai yaitu dicatat sebagai penjualan dan harga pokok penjualan. Penjualan secara kredit. Penjualan juga dicatat sebagai penjualan dan juga harga pokok penjualan. Retur dan potongan penjualan. Penjualan secara tunai dan secara kredit. Dan dilakukan diskon penjualan. Perbedaan ayat jurnal umum dan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Jika dilihat dalam bentuknya, jurnal umum terdiri dari dua jalur. Sedangkan jurnal khusus terdiri banyak jalur. Untuk poin yang kedua yaitu pemindahan bukuan ke buku besar atau yang dimaksud dengan posting. Jika jurnal umum itu dilakukan setiap terjadinya transaksi, sedangkan pada jurnal khusus dilakukan secara kolektif dan secara berkala. Untuk poin yang ketiga yaitu pencatatan, pada jurnal umum dilakukan semua jenis transaksi harus dicatat secara kronologis.
Sedangkan jurnal khusus hanya mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi saja. Untuk poin yang keempat sebagai pelaku. Kalau jurnal umum dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan jurnal khusus dapat dilakukan oleh beberapa orang. Untuk poin yang kelima yaitu sebagai pengguna. Jurnal umum penggunanya hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Sedangkan jurnal khusus dilakukan pada perusahaan besar dan perusahaan dagang besar yang transaksinya banyak. Sekian dan terima kasih.